Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembelajar. Kita lanjutkan kembali diskusi kita di mata kuliah lab pemasaran ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah diskusi bareng tentang marketing evolution, atau kita bicara tentang evolusi dari pemasaran. Saya review dulu bahwa pemasaran mengalami perubahan kan, mulai dari pemasaran 1, 2, 3, 4, dan 5. 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, mulai dari product driven sampai ke technology for humanity. Kita bicara tentang bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada pemasaran itu, ya kan? Dan sudah pernah kita bahas juga segmentasi itu mulai ketika di pemasaran 2.0. Di situ mulai ada bagaimana pemenuhan want and need customer dan seterusnya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan diskusikan bareng-bareng tentang 9 elemen pemasaran. Nah, berarti 9 elemen inilah yang merupakan dasar-dasar dari marketing. Ya, ini merupakan fondasi kalau kita mau bicara. Ini merupakan fondasi kalau kita mau mengatur strategi-strategi yang ada dalam pemasaran. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa 9 elemen itu mulai dari nanti akan kita sebut dengan segmentasi, yang kedua ada targeting, positioning, kemudian selling, marketing mix, kemudian tentang proses, tentang branding dan lain-lain. Itu merupakan grand design dari produk, ya kan? Grand design dari produk, kemudian juga grand design dari merek, dan grand design dari perusahaan atau dari korporasi. Maknanya apa? Maknanya kalau memang nanti perusahaan itu mampu, ya kan, mampu menggunakan 9 elemen ini dengan bagus, maka akan terbentuklah yang namanya competitive advantage. Maka akan terbentuklah yang namanya keunggulan kompetitif dari produk itu, keunggulan kompetitif dari merek itu, keunggulan kompetitif dari perusahaannya itu di mana. Ini sangat penting karena apa? Perusahaan dengan produknya, perusahaan dengan layanannya, mesti dia berusaha bagaimana cara membangun agar produknya, agar brandnya, agar perusahaannya itu memang punya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya. Makna yang ada di dalamnya itu nanti kita bicara tentang diferensiasi. Berarti kita bicara tentang bagaimana produk kita punya perbedaan. Berarti kita bicara bagaimana merek kita itu punya perbedaan, dan bagaimana korporasi kita itu juga punya perbedaan dibandingkan dengan para kompetitor kita. Nah, 9 elemen itu apa? Nah, inilah yang disebut dengan 9 elemen dasar dari marketing itu. Nah, dari 9 itu dikelompokkan menjadi 3 lingkaran besar. Lingkaran yang pertama di sini, ya kan? Ini disebut dengan marketing strategik. Lingkaran kedua disebut dengan marketing taktik, dan lingkaran yang ketiga disebut dengan marketing value. Ya kan? Kalau kita bicara tentang marketing strategik, berarti kita bicara 3 hal. Saya ulangi, kalau kita bicara tentang marketing strategik, kita bicara 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang segmentasi, yang kedua kita bicara tentang targeting, dan yang ketiga kita bicara tentang positioning. Dan positioning ini disebut dengan buying strategi. Positioning, nanti akan kita bahas apa itu positioning, ya kan? Ini lingkaran yang pertama ya. Lingkaran yang pertama ada 3 elemen. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning atau disebut dengan S, T, dan P. Terus kita masuk ke lingkaran yang kedua di sini. Nah, lingkaran yang kedua disebut dengan marketing taktik. Kalau di sini disebut dengan marketing strategik, di sini disebut dengan marketing taktik. Marketing taktik itu ada apa saja elemennya? Marketing taktik itu elemennya yang pertama ada selling. Marketing taktik itu elemen yang berikutnya ada marketing mix. Marketing taktik itu elemen berikutnya ada diferensiasi. Ya. Kemudian core taktiknya itu adalah di diferensiasi. Di sini buying strateginya adalah positioning, di sini core taktiknya itu adalah di diferensiasi. Kemudian di lingkaran yang ketiga, ya kan? Lingkaran yang ketiga berarti masih ada 3 elemen lagi yang merupakan bagian dari marketing value.
ya kan? Apa itu? Yang pertama ada proses, yang kedua ada service, dan yang ketiga ada brand. Berarti tadi kalau perusahaan ingin membangun competitive advantage itu, maka harus mampu, ya kan? Harus mampu menerapkan 9 elemen itu, baik elemen 1, 2, 3 yang ada pada marketing strategik, kemudian elemen 3 berikutnya yang ada di marketing taktik, dan elemen ketiga yang berikutnya yang ada di marketing value kalau mau membangun competitive advantage. Dan harapannya apa? Perusahaan akan mampu membangun sustainable competitive advantage. Bagaimana punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, kalau di bukunya Pak Hermawan disebut dari 9 elemen ini, ya kan? Diambil core-nya, dari sini diambil namanya positioning, ya kan? Kemudian diambil diferensiasi, kemudian brand. Maka disebut dengan segitiga P, D, dan B. Nah, seperti ini. Teman-teman nanti bisa baca di bukunya Pak Hermawan. Terus sekarang kita coba bahas secara ringkas dulu ya, karena detailnya nanti akan kita bahas di setiap bahasan atau subbahasan. Kita bicara yang pertama dari 9 elemen itu. Yang pertama kita bicara tentang segmentasi. Segmentasi itu apa nih? Prinsipnya kalau kita bicara segmentasi berarti kan kita akan membagi pasar. Pasar itu sifatnya heterogen, kita bagi menjadi pasar yang sifatnya homogen. Proses, ya kan? Proses merubah dari hetero menjadi homogen itu disebut dengan segmentasi. Maka membagi pasar berdasarkan kondisi psikografis behavior. Kita ambil yang sama sehingga yang awalnya hetero jadi homogen. Pengambilan kesamaan bisa dari demografi, ya kan? Bisa dari psikografi atau mungkin juga bisa dari perilaku atau bisa dari behavior. Yang sering dipakai dalam menentukan segmentasi itu kan secara demografi, karena usia, karena latar belakang pendidikan, karena agama, karena ras, kemudian karena pendapatan itu kan bisa. Karena apa? Gampang ngukurnya. Berdasarkan usia seseorang, berdasarkan latar belakang ngukurnya gampang. Berdasarkan tingkat pendidikan ngukurnya gampang. Maka ini yang sering dipakai untuk mengelompokkan pasar yang awalnya bersifat hetero menjadi homogen di sini. Ya kan? Nah, maka tadi sudah saya singgung juga ketika kita bicara tentang marketing 2.0 kan mulai ada segmentasi. Berarti bagaimana pemasar mulai menentukan strategi untuk memenuhi di sini. Perhatikan want, need, dan harapan dari customer segmentasinya itu siapa. Nah, baru setelah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginannya, baru bicara tentang value proposition. Ya kan? Apa sih yang ingin kita tawarkan? Nah, kemudian setelah kita bicara segmentasi, secara singkat sudah kita bicarakan, kita bicara tentang targeting. Targeting berarti kan ini masih ada hubungannya dengan segmentasi. Yang awalnya hetero menjadi homo itu pun kan belum tentu akan bisa kita penuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Bahkan tidak semua akan bisa kita penuhi harapannya. Ya kan? Mesti ada bagian-bagian tertentu dari segmen kita itu yang tidak bisa kita layani. Nah, maka kita ambil 1 atau 2 dari segmentasi itu yang kita layani, berarti kita bicara tentang targeting. Targeting berarti apa? 1 atau 2 dari segmentasi yang akan kita layani. Apakah yang usianya itu remaja, apakah yang usianya anak-anak, ataukah yang dari latar belakang pendidikan sarjana atau SMA, macam-macam, tergantung dasar yang dipakai dalam menentukan segmentasi itu apa. Nah, kalau kita bicara tentang targeting tadi kan, targeting ya, oke. Targeting berarti kita mulai menentukan market size-nya kayak apa. Oke, saya ulangi, kalau kita mau menentukan strategi targeting, kita mesti juga menentukan market size-nya kayak apa. Berarti semakin besar pasar yang kita layani, itu akan semakin bagus. Ya, semakin bagus. Tapi juga bukan berarti kalau pasar yang kita layani itu semakin kecil, itu semakin buruk, enggak. Tergantung kita lihat positioning dari marketnya itu kayak apa, posisi dari marketnya kayak apa, apakah ya kan, apakah sekarang pada
fase introduction kah, growth kah, maturity kah, atau di decline kah. Maka selain ukurannya, ya kan, ukuran dari pasar itu, maka juga harus memperhatikan namanya market growth-nya kayak apa. Ukurnya kalau kita bicara tentang market growth kan berarti ketika kita bicara tentang PLC, tadi sudah kan ukuran segmentasi, kemudian tingkat persaingan, kemudian kemampuan melayani. Kita bisa lihat, oh ketika memang berada pada fase growth, ada fase pertumbuhan, boleh-boleh aja karena emang trennya lagi naik. Jadi kan? Nah, kemudian selain kita bisa ngukur marketnya, kemudian kita bisa ngukur pertumbuhan pasarnya kayak apa, kita juga perlu perhatikan yang berikutnya di sini adalah competitive advantage-nya. Keunggulan kita itu apa? Sekali lagi, keunggulan kita itu apa? Nah kan? Maka bicara tentang bagaimana kita punya kemampuan untuk melayani segmen. Kenapa? Karena ketika kita akan memenuhi kebutuhan, keinginan, ekspektasinya pelanggan itu, kita tidak sendirian. Di sana akan banyak pesaing, di sana akan banyak kompetitor yang juga rame-rame pengen memberikan solusi atas permasalahan itu. Nah, maka kita mesti memiliki kemampuan untuk melayani segmen. Nah, ini kalau kita bicara tentang targeting. Terus yang ketiga kita bicara positioning. Positioning, ya kan? Ada yang mengatakan positioning itu bagaimana kita menempatkan merek kita, bagaimana kita menempatkan produk kita, bagaimana kita menempatkan layanan kita, bagaimana kita menempatkan korporasi kita tuh di benaknya pelanggan. Gimana caranya? Kenapa? Karena dengan menempatkan posisi tertentu di benak pelanggan itu akan menjadi pertimbangan utama ketika konsumen itu nanti akan melakukan pembelian. Ya kan? Atau ada yang menyebut juga bahwa positioning itu sebagai sebuah janji. Kalau kita mampu meng-create janji, ya mesti kita harus mampu menepatinya. Ya kan? Jangan kebalikannya, kita buat janji tapi kita tidak bisa memenuhinya, itu akan berbahaya. Kembali ke konsep awal dulu. Kalau kita bicara positioning berarti bagaimana kita menempatkan posisi tertentu di benak pelanggan. Tapi ingat, salah satu pakar marketing mengatakan bahwa persaingan dalam memperebutkan pelanggan itu sebetulnya tidak terjadi di pasar loh. Tetapi memperebutkan pelanggan itu justru terjadinya di benaknya pelanggan. Nah, dari kalimat ini berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kali kita mesti merebut dulu, ya kan? Kita mesti merebut dulu, kita menguasai dulu di benak pelanggan itu pada lini produk tertentu. Saya sering kasih contoh produk-produk yang sekarang dari sisi positioningnya dia sebagai market leader karena memang secara penguasaan dia menguasai di benak pelanggan itu untuk lini produk tertentu. Kalau saya kasih gambaran di benak pelanggan kita seperti ini, anggap saja ini bundar kan. Ini kan terkotak-kotak ini. Misalkan kayak ini. Ketika kita bicara di salah satu kotak, kita bicara tentang air mineral dalam kemasan. Ya kan? Nah, berarti di bagian AMDK, ya kan, air mineral dalam kemasan ini kan diperebutkan oleh banyak merek. Ya kan? Diperebutkan banyak, ada Aqua, ada Ades, ada macam-macam, gitu kan. Nah, kira-kira yang menguasai itu siapa? Kalau brand kita itu menguasai di lini produk AMDK, ini kan akan punya opportunity, akan punya peluang untuk bisa menguasai keseluruhan. Berarti kemungkinan dilakukan pembelian akan semakin tinggi. Bagaimana dengan merek lain? Dia hanya menguasai kecil kayak gini. Ya kemungkinan kecil lah akan melakukan pembelian. Maka rame-rame bagaimana kita memperebutkan pelanggan itu di benak pelanggan, bukan di pasar. Ini kan modal awal dulu, awareness-nya kan di sini. Ya. Atau dengan contoh-contoh yang lainnya. Berarti kita bicara positioning, bagaimana kita menempatkan posisi tertentu di benak pelanggan sehingga ada opportunity untuk menjadi market leader. Market leader kan berarti kita menguasai pasar kan, menguasai pasar. Nah, kenapa? Karena kalau kita udah menguasai pasar dari sisi positioningnya, kemudian nanti kita juga punya brand equity yang kuat, ya udah kita berarti bisa bermain-main di harga di situ. Nanti kita bahas. Ini kalau kita bicara tentang positioning. Tapi jangan lupa loh, kalau kita bicara tentang positioning dan kita samakan positioning adalah sebagai sebuah janji, maka hati-hati ketika kita membangun sebuah janji.
Karena janji yang disampaikan oleh pemasar, janji yang disampaikan oleh produsen melalui satu iklan itu akan membentuk harapan pelanggan. Saya ulangi, ekspektasinya pelanggan itu salah satu faktor yang membentuknya adalah karena dia lihat iklan. Maka saya kasih gambar kayak gini kan. Ketika teman-teman pernah lihat iklan minuman ini, ya seolah-olah kalau kita panas dalam, kemudian kita mengkonsumsi minuman ini seolah langsung segar gitu kan. Berarti akan terbentuk sebuah harapan. Oh, kalau suatu saat saya panas dalam, saya langsung ambil produk itu, tak minum, wah langsung seger gitu kan. Kalau iya, it's okay, berarti nggak ada masalah karena memang apa yang kita janjikan itu memang bisa sebanding dengan apa yang diterima, dengan value yang diterima oleh pelanggan. Tapi kalau tidak kan justru berbahaya, ya kan? Kalau tidak berarti justru yang terjadi akan muncul berita negatif tentang produk, berita negatif tentang layanan. Maka sekali lagi ketika membangun janji, ketika membuat janji dengan iklan atau dengan media apapun, kita mesti pastikan bahwa kita akan mampu menepati, kita akan mampu memenuhi janji yang sudah kita berikan itu. Karena itu kan menjadi pertimbangan utama oleh seorang konsumen. Terus tadi kita bicara diferensiasi, ya kan? Berarti kita udah masuk ke lingkaran yang kedua kan, di core tactic-nya. Core tactic kan bicara tentang diferensiasi. Nah, kalau kita mau meng-create bagaimana agar produk kita itu berbeda, kita bisa create aja perbedaan kita itu di mana. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membangun diferensiasi. Dasar yang pertama itu adalah kita bisa membuat perbedaan dari sisi konten yang ditawarkan. Yang kedua, kita bisa membuat diferensiasi itu dari bagaimana cara menawarkannya dan bagaimana kita bisa membuat diferensiasi itu dengan infrastruktur yang kita berikan itu seperti apa. Saya ulangi, what to offer dan enabler, ya kan? Konten yang ditawarkan, kemudian cara menawarkannya dan infrastruktur. Nah, maka minimal dengan menggunakan 3 itu kita akan mampu, ya kan, membangun konsep diferensiasi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun diferensiasi, tapi yang perlu dipertimbangkan apakah perbedaan yang kita create, apakah perbedaan yang kita tawarkan kepada konsumen itu sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Akan sia-sia ketika kita meng-create produk kita punya perbedaan, tetapi perbedaan itu penting bagi kita tapi tidak penting bagi konsumen. Ngapain juga? Ingat, apapun yang kita buat itu untuk memenuhi one need and expectation dari konsumen. Berarti ketika membuat perbedaan itu ya mestinya juga perbedaan itu penting dan menjadi pertimbangan tadi ketika kita akan melakukan keputusan pembelian. Oh, dengan perbedaan itu orang akan semakin tertarik. Oh, dengan adanya perbedaan itu orang akan semakin aware. Oh, dengan perbedaan itu orang akan semakin bersedia untuk mengadvokasi dan seterusnya. Ya, ini kalau kita bicara diferensiasi. Dan yang kedua, diferensiasi yang bagus itu adalah diferensiasi yang susah ditiru. Ini juga penting. Jangan sampai kita sudah susah payah ngeluarin anggaran yang cukup gede membuat diferensiasi. Hari ini tercipta diferensiasi, tapi besok pesaing kita sudah gunakan hal yang sama sebagai bentuk upaya membangun diferensiasi. Sia-sia kita. Kita yang riset, kita yang ngeluarin biaya, kemudian orang lain pesaing kita, ya kan, dia hanya ngikuti aja apa yang kita lakukan. Ini perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin membangun sebuah konsep diferensiasi agar benar-benar berbeda itu seperti apa. Terus kita bicara tentang marketing mix ya, masih di marketing taktik, selling, marketing mix, dan diferensiasi. Nah, kalau kita bicara marketing mix, kita bicara tentang 4P atau 7P kan, sebetulnya kita akan memecah marketing mix itu kan. Ya. Kalau kita tarik dari 4P marketing mix itu kan kita pecah 2. Ini 2P yang pertama, ini 2P yang kedua. Ya kan? 2P yang kedua itu kita sebut dengan tawaran. Tawaran berarti kan dari produsen kan. Tawaran dalam bentuk produk dan tawaran dalam bentuk penetapan harga. Tawaran produk dan tawaran harga. Sini. Nah, kemudian bagian yang kedua ini adalah akses. Ya kan? Aksesnya apa? Aksesnya itu dengan
saluran distribusi, place, dan bagaimana cara membangun promosi itu. Berarti harapannya kita akan mampu mensinkronkan antara tawaran dan akses. Ada tawaran produk, kemudian bagaimana aksesnya, bagaimana melalui saluran distribusinya, bagaimana menggunakan media promosi yang tepat, sehingga akan mampu mewujudkan tujuan dari marketing itu sendiri. Ini kalau kita bicara tentang marketing mix. Terus selling. Nah, selling, ending dari selling yang bagus itu kan mesti kita bisa membangun relationship di sini. Selling bukan hanya sekedar transaksional jangka pendek, ya kan? Saya ulangi, selling bukan hanya sekedar transaksional jangka pendek, karena selling yang bagus kan dia harus mampu membangun relationship, dia harus mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu. Nah, berarti kalau kita bicara selling ya mesti kita perhatikan kita mau gunakan strategi apa, ya kan? Apakah kita akan gunakan strategi soft sell atau hard sell? Tergantung produk kita apa, ya kan? Dan tergantung pada karakteristik dari konsumen kita itu apa. Kalau memang karakteristik konsumen kita itu lebih bisa kita serang dengan strategi hard selling, ya kita serang dengan hard sell. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kita dengan strategi soft sell. Atau kita kolaborasikan antara hard selling dengan soft selling misalkan. Maka ketika kita melakukan proses selling ini kan kita mesti gunakan fitur sellingnya kayak apa, ya kan? Nah, nanti ketika memang sudah ada benefit selling, kemudian pelanggan kita udah mulai banyak, pembeli kita mulai banyak, ya kita mesti bicara tentang solution dari sellingnya itu seperti apa. Ya, ini kalau kita bicara selling. Terus berikutnya kita bicara tentang merek. Nah, merek itu kan tidak hanya sekedar logo, merek tidak hanya sekedar simbol, merek tidak hanya sekedar desain, tidak hanya sekedar kolaborasi warna, teks, enggak. Dalam konsep marketing kalau bicara brand itu kan berarti merek itu merupakan value. Bahkan ada yang mengatakan merek itu sebagai jembatan. Merek itu jembatan antara siapa dan siapa, merek itu jembatan antara produsen dan konsumen. Produsen punya produk, ya kan? Kemudian kalau tidak ada brandnya, tidak ada namanya, maka konsumen tidak akan pernah bisa kenali itu punya siapa. Produsen punya produk yang berkualitas tapi tanpa merek, tanpa nama, maka konsumen akan sulit kenali yang berkualitas itu punya siapa, namanya apa. Maka harus ada nama. Maka salah satu fungsi merek adalah untuk membedakan antara produk kita dengan produk para pesaing kita. Dan merek itu mencerminkan value, maka merek itu adalah sebagai sebuah payung dari produk. Bahkan ada lagi yang ekstrem mengatakan bahwa merek itu, brand itu adalah nyawa dari satu produk kita. Nyawanya. Kita ngomong produk kita berkualitas, kita ngomong produk kita bagus, produk kita inovatif, tapi kalau nggak ada nyawanya ngapain juga? Kalau nggak ada mereknya susah kenali. Jadi karena merupakan nyawa kan berarti penting. Tanpa nyawa berarti tanpa merek ya produk itu nggak ada artinya. Nah, ini kan. Nah, bagaimana pengembangan merek? Pengembangan merek itu bisa dibangun dari positioning, tadi diferensiasi dan marketing mix serta strategi selling. Itu bisa membangun tentang kekuatan merek atau disebut dengan brand equity. Besok kita bahas. Ya kan? Bagaimana agar merek itu sampai punya kekuatan? Kenapa? Sini. Pertimbangannya gini. Kalau merek itu sampai punya kekuatan yang cukup besar, ya kan, atau punya brand equity yang bagus, maka bisa jadi kita akan sebagai price maker, kita bisa menetapkan harga itu enak. Bukan kita sebagai price taker. Oh, kita hanya pakai harganya karena harga ngikuti produk pesaing kita, enggak. Ya, kalau emang merek kita sudah punya kekuatan, value-nya mungkin sama, kualitasnya mungkin sama, tapi karena merek kita sudah punya kekuatan, maka kita bisa menjual lebih dibandingkan dengan para kompetitor kita. Terus berikutnya service, ya kan, service. Berarti kita udah masuk ke lingkaran yang ketiga ya di marketing value. Atau kita bicara tentang layanan. Sebetulnya kalau kita bicara bicara service itu kan bisa menambah value juga. Dan sesungguhnya bisnis apapun sebetulnya kan kita bisnis service. Jasa kan, produk ya mesti ada
sentuhan-sentuhan servis, apalagi murni kita jualan jasa atau servis ya kan. Dan berikutnya yang terakhir kita bicara tentang proses. Jadi selain servis yang akan bisa menambah value, proses pun juga bisa menambah value. Penekanannya bisa dari kualitasnya, bagaimana meng-create produk bisa dengan kualitas, bagaimana bisa melakukan efisiensi, dan bagaimana kita bicara tentang mendistribusikan produk itu. Ini teman-teman pembelajar terkait dengan 9 elemen pemasaran. Nah, di sini ada kuis yang harus teman-teman kerjakan, besok akan saya share di Google Classroom. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman di mata kuliah lab pemasaran di subbab tentang 9 elemen dasar dari pemasaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.